Akhirnya, Sakamoto Days tayang di bulan Juli ini. Tetapi, baik dalam serial anime maupun manga, ada sesuatu yang terus menjadi pembahasan populer, yaitu misteri tato matematika di tubuh Yoichi Nagumo. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Di dunia pembunuh bayaran, tidak ada tempat untuk keraguan. Semuanya harus serba presisi seakurat mungkin. Dan tidak ada yang lebih tepat menggambarkan hal itu selain Yoichi Nagumo, salah satu anggota order yang paling misterius dan mematikan di serial Sakamoto Days. Dari luar, Nagumo terlihat santai, suka bercanda, dan selalu memperlihatkan senyumannya. Tapi siapa sangka Nagumo menyimpan simbol-simbol yang tidak biasa pada kulitnya. Tato-tato yang berisi angka-angka matematika, rumus ilmiah, bahkan kutipan filsafat eksistensial. Apa arti sebenarnya dari tato ini, minasan? Apakah ini sekedar gaya? Atau justru merupakan bagian dari metode membunuh yang paling kompleks dan dingin? Seperti yang kita tahu, Yoichi Nagumo adalah pembunuh profesional. Dahulu, dia satu angkatan dengan Sakamoto dan Rion di JCC, sebuah akademi elit tempat para pembunuh bayaran dilatih. Tapi, berbeda dengan Sakamoto yang memilih pensiun, Nagumo tetap aktif dengan pekerjaannya. Nagumo tergabung dalam organisasi bernama Order, sebuah unit pembunuh resmi yang menjalankan misi atas perintah langsung dari sistem. Nagumo dikenal karena gayanya yang santai dan suka bercanda. Namun, dia sangat ahli dalam menyamar dan menyerang secara tiba-tiba. Satu hal yang membuatnya menonjol adalah senjata utamanya, sebuah senjata lipat multiguna yang memiliki berbagai bentuk seperti tongkat, sabit, kapak, bahkan pisau keramik. Namun, bukan hanya senjata yang membuat Nagumo menakutkan. Tato di tubuhnya pun menyimpan banyak misteri. Dalam beberapa panel manga, tato Nagumo terlihat sangat mencolok dan penuh arti. Tepat di sisi kiri leher Nagumo, terdapat spiral Fibonacci yang menjadi sorotan utama. Spiral ini dikenal sebagai pola alami yang muncul dalam berbagai bentuk kehidupan dan pertumbuhannya mengikuti Golden Ratio, sebuah konstanta matematika yang nilainya mendekati 1,6180 dan sering ditemukan dalam pola alami dan seni karena proporsinya yang dianggap ideal. Pola ini bukan hanya estetis, tetapi juga simbol keseimbangan dan keteraturan di tengah kekacauan. Lalu, di kedua tangannya, masing-masing ditandai dengan gambar yang menyerupai paradoks. Gambar ini merepresentasikan jika segala sesuatunya tidak ada yang mutlak, tidak ada yang benar-benar disebut sebagai batasan, baik dalam pertarungan, dalam moralitas, maupun dalam logika. Semuanya tidak benar-benar ada. Simbol ini merepresentasikan banyak hal, namun ada satu pesan yang cocok untuk simbol tersebut, yaitu kau tak bisa menjebakku, pilihanku tidak terbatas. Ini adalah jalan untuk banyak hal, minasan, terutama dalam pertarungan. Lengan kanannya memperlihatkan sebuah rumus yang tidak kalah kompleks, deret akar bersarang tanpa akhir yang jika dihitung juga mengarah pada nilai Golden Ratio. Rumus itu tertulis seperti ini. V sama dengan akar dari 1 ditambah akar dari 1 ditambah akar dari 1 ditambah dan seterusnya tanpa akhir. Tepat di samping rumus tersebut terdapat gambar yang menyerupai barcode. Ini merepresentasikan gaya bertarung Nagumo yang berubah-ubah secara tidak terduga antara agresif dan tiba-tiba menjadi pasif atau sebaliknya. Gaya bertarung seperti itu bisa mengecoh lawan yang secara terus-menerus mengubah pendekatan. Simbol ini juga mewakili komunikasi yang tersandi dan kendali atas informasi, serta garis-garis hitam dan putih yang bergantian, melambangkan dualitas, tipu daya, dan pesan-pesan tersembunyi.
Sementara itu, pada jari-jarinya terdapat simbol-simbol unik yaitu 2, V, 1, dan simbol persen. Di mana tanda persen ini merepresentasikan rasio, perbandingan, dan pengukuran bagian terhadap keseluruhan. Ini mencerminkan proporsi dan skala relatif. Lalu V sebagai bentuk penggabungan pola pikir yang berakar pada struktur logis, bukan logika palsu. Angka 1 yang merepresentasikan keunikan, keaslian, dan permulaan. Sedangkan angka 2 adalah bilangan genap pertama melambangkan dualitas, pertentangan, dan keseimbangan. Kita lanjut ke bagian kaki. Di betis kiri melilit seekor ular dalam bentuk tato yang menjalar hingga ke bawah lutut. Mungkin menyimbolkan kehati-hatian, bisa juga racun yang diam-diam mematikan. Sedangkan di kaki kanan, tepat di bawah lutut, terdapat gambar burung layang-layang. Gambar yang merepresentasikan sanggup melihat situasi dari sudut pandang yang lebih tinggi. Melihat hal-hal yang luput dari perhatian orang lain. Bergerak dengan cepat dan tidak terduga seperti burung yang mengubah arah di tengah penerbangan. Dan di bawahnya, tepat di tulang kering, tergambar bentuk impossible shape yang menantang logika visual. Terinspirasi oleh karya seniman seperti MC Escher. Jika diperhatikan, gambar tersebut seperti berkata bahwa pikiran dapat bekerja seperti teka-teki yang rumit, selalu beradaptasi. Ilusi persepsi bisa membuat sebuah pertanyaan tampak nyata atau palsu, tergantung pada pilihan-pilihan dalam pertanyaan itu sendiri. Aku tidak sekedar bertarung, aku membentuk apa yang kau percaya sedang terjadi. Naik ke paha kanan, tampak pola persegi yang terdiri dari garis dan lengkung menyerupai symbol of depth. Ini mencerminkan rasa ingin tahu terhadap pengetahuan yang tersembunyi dan perasaan yang seolah tidak bisa memahami semuanya. Sebuah gambaran dari kompleksitas misteri dan pencarian makna yang dalam. Bahu kanannya dihiasi pola mandala, di mana realitas mengikuti pola. Simpelnya, Nagumo melihat segala sesuatunya lebih dulu dari orang lain. Nagumo yang terstruktur dan seimbang. Bahkan dalam kekacauan, Nagumo tetap dalam kendali. Di dada kiri, terdapat sepasang tangan yang sedang berdoa, tampaknya merujuk pada lukisan klasik karya Albrecht Dürer yang terkenal. Bagian bisep kanan tertulis kutipan dari Anton Chekhov, yaitu, "Meskipun kamu berkata bohong, orang-orang tetap akan mempercayaimu, asalkan kamu mengatakannya dengan penuh keyakinan." Kalimat ini bisa dibaca sebagai kritik atau justru sebagai pengingat tentang kekuatan persepsi dan manipulasi. Sementara sisi belakang lengan kirinya dihiasi dengan segitiga sama kaki berpola geometris, semacam simbolis dari pembalikan dari awal menuju akhir yang terpusat, sebuah ilusi yang cukup kuat, atau bisa juga diartikan sebagai bentuk penahanan atas sesuatu yang tersembunyi di bawah permukaan. Tepat di bawahnya ada gambar yang seperti titik temu atau sejenisnya, di mana titik kecil di tengahnya merepresentasikan tempat asal atau pusat fokus. Dalam simbolisme matematika dan filsafat, lingkaran melambangkan kelengkapan, kesatuan, dan keseimbangan. Lalu garis diagonal yang memanjang keluar dari lingkaran menyiratkan ekspansi melampaui titik asal, simbol dari kemajuan, pencapaian melampaui batas, atau pergerakan yang terarah dengan tujuan. Kemudian, garis horizontal yang merepresentasikan stabilitas atau garis dasar, berfungsi sebagai acuan untuk pengukuran atau sudut pandang. Garis ini juga menunjukkan titik referensi pusat dari mana segalanya memancar keluar. Sementara bisep kirinya tertulis photograph, house, car, friend, Fu, di mana itu sebagai bentuk transisi dan dapat berubah seiring waktu. Seperti apa yang dimulai sebagai kenangan atau sebuah foto, bisa berkembang menjadi sesuatu yang bermakna seperti rumah, mobil, dan sahabat. Tetapi juga bisa memburuk menjadi sebuah konflik atau musuh. Sepertinya, tato ini terinspirasi dari karakter Leonard Shelby dalam film Memento karya Christopher Nolan, di mana seorang pria yang menato tubuhnya agar tidak melupakan fakta penting dari dirinya. Wah,
Fakta penting apakah yang tidak ingin Nagumo lupakan, minasan? Kita lanjut, di sisi kanan tubuhnya tertulis kutipan dari Arthur Schopenhauer berbunyi, seorang dokter melihat semua kelemahan umat manusia, seorang pengacara melihat segala kejahatan, dan seorang teolog melihat seluruh kebodohan. Kutipan ini mengandung pesan sinis terhadap profesi-profesi yang berkaitan dengan moral, hukum, dan kepercayaan. Dan di bagian dada tampak tato tangan dari lukisan The Creation of Adam, karya Michelangelo, namun dengan satu perubahan mencolok, di mana tangan Adam yang biasanya menghadap ke bawah, kini digambarkan dengan telapak menghadap ke atas, seolah menunjukkan pembalikan makna penciptaan itu sendiri. Semua tato ini bukan hanya dekorasi, mereka seperti sistem tanda, simbol, dan pesan yang saling terhubung. Lalu, apa sebenarnya makna mereka? Apakah semata simbol identitas atau petunjuk strategi pembunuhan? Beberapa teori dari komunitas penggemar menyebutkan bahwa tato-tato ini bisa berfungsi sebagai alat bantu memori. Dengan tingkat penyamaran dan kalkulasi strategi secepat miliknya, Nagumo mungkin menggunakan tato itu untuk mengingat formasi pertempuran, sudut serangan, atau bahkan titik-titik vital tubuh manusia. Sebagai contoh, Fibonacci dan Golden Ratio bisa digunakan untuk menentukan posisi terbaik dalam pergerakan tubuh atau untuk menganalisis pola gerakan musuh. Rumus-rumus matematika di tubuhnya mungkin berfungsi seperti sistem catatan tempur permanen yang selalu bisa dia lihat dalam cermin atau sentuhan tanpa harus membawa dokumen atau alat. Dalam medan pertempuran, di mana waktu reaksi hanya sepersekian detik, setiap detail kecil bisa menentukan hidup atau mati. Dan Nagumo tampaknya tidak mau kehilangan 1 mm pun dari peluang itu. Kita semua tahu bahwa Nagumo bukan hanya pembunuh cepat, dia adalah penyamar kelas 1. Nagumo pernah menyamar menjadi Sakamoto, Shin, bahkan Rion, dan berhasil mengelabui musuh maupun sekutu. Dengan kemampuan sedalam ini, ada dugaan bahwa tato di tubuhnya bukan hanya untuk referensi serangan, tapi juga membantu membentuk persona tertentu. Misalnya, dia bisa menggunakan simbol matematika untuk menyesuaikan perilaku dengan karakter yang sedang dia tiru. Jika menyamar sebagai Sakamoto, Nagumo tahu gerakan dan ritme tubuh yang harus dia tiru. Jika menyamar sebagai pembunuh lain, dia menyesuaikan sudut pandang, reaksi, dan kekuatan serangan berdasarkan profil yang dia pelajari dan mungkin dia simpan dalam bentuk simbol pada kulitnya sendiri. Namun, bukan hanya soal strategi, beberapa fans juga mengaitkan tato Nagumo dengan kondisi mental dan emosinya. Nagumo hidup di dunia pembunuhan yang tidak mengenal ampun. Semua misinya sah untuk dilakukan atas nama negara. Tapi, apakah dia benar-benar tidak merasa apa-apa? Kutipan-kutipan eksistensial seperti manusia dikutuk untuk bebas dari Sartre memberi petunjuk bahwa Nagumo bukanlah sosok tanpa hati. Dia mungkin sedang mencoba memahami posisinya di dunia. Tato itu mungkin adalah bentuk terapi atau bahkan pengingat diri bahwa dia adalah manusia, bukan mesin pembunuh. Simbol matematika yang presisi bisa mencerminkan keinginannya untuk mengontrol dunia yang kacau. Angka-angka itu menjadi representasi ketertiban di tengah dunia yang penuh darah dan pengkhianatan. Yoichi Nagumo bukanlah karakter biasa. Dia adalah gabungan dari strategi militer, kejeniusan matematika, dan teka-teki psikologis yang membingungkan. Senyumannya memang menenangkan, tapi juga dapat mengelabui. Setiap goresan tinta di kulitnya menyimpan hitungan yang bisa membunuh dalam satu gerakan. Apakah tato itu adalah sistem pertahanan, alat bantu taktik, atau justru cermin dari hati yang sudah lama kehilangan arah? Sayangnya, tidak ada yang tahu pasti. Namun, satu hal yang jelas, di tubuh Nagumo, setiap angka punya arti. Dan dalam dunia Sakamoto Days, bahkan satu deret Fibonacci bisa berarti ajal yang telah dirancang.
Kalau menurut Minasan, tato di tubuh Nagumo itu sekedar gaya atau sistem strategi pembunuhan yang tersembunyi? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.